Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang beriman, kali ini kita akan berkisah orang soleh yang akan digantung. Orang-orang soleh tertentu, dia mengetahui tempat yang akan didudukinya di surga. Mereka sudah diperlihatkan kepadanya sebelum dia meninggalkan dunia ini. Banyak orang soleh yang begitu, karena memang ayat Al-Quran menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladina qalu Rabbunallah Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladina qalu Rabbunallah, orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami itu adalah Allah. Sumastaqamu, kemudian dia istiqamah dengan apa yang dia ucapkan itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, sebelum mereka meninggalkan dunia ini, malaikat-malaikat datang waktu saat dia menghadapi sakaratul maut. Malaikat datang dengan membawa berita, alla takhafu. Ini berita yang pertama. Alla takhafu, artinya kamu jangan takut mati ya. Nah, jadi kita mendapat berita yang pertama, jangan takut mati. Wala tahzanu, kamu juga jangan takut meninggalkan keluarga-keluarga yang kamu cintai itu. Tapi yang mesti yang ada di dalam hati kamu, kata malaikat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini melihat tempat yang istimewa di dalam surga itu sebelum dia meninggalkan dunia ini. Kemudian dilanjutkan oleh ayat ini, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami juga akan jaga anak istrimu. Oleh sebab itu jangan kamu takut meninggalkan dunia ini. Jadi orang yang akan meninggalkan ini dia bergembira. Karena itu orang-orang yang soleh itu pada saat dia mati, mereka tersenyum. Karena mereka telah melihat tempatnya di dalam surga. Kelihatan bagi dia. Sehingga dia tidak takut untuk meninggalkan dunia ini. Sebaliknya, orang-orang yang kafir melihat tempatnya di dalam api neraka. Karena itu, terkadang kita melihat orang akan meninggalkan dunia itu, dia menjerit. Kenapa? Karena dia melihat tempatnya di dalam api neraka sebelum dia dicabutkan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat soleh beriman yang dimuliakan Allah, seorang syahid di Mesir tahun 65 yang bernama Sayyid Qutb, ketika digantung, pada saat beliau mau digantung oleh kerajaan Mesir yang zalim pada waktu itu, dia sempat menyebutkan untayan syair. Dia sempat mengungkapkan untayan syair waktu mau digantung mati oleh Al-Gojo. Dia melihat tempat yang akan ditempatkannya di dalam surga, lalu dia berkata, wahai saudaraku, kalau kita mati bukan hilang segalanya. Mati artinya bertemu kekasih yang selama ini kita rindukan. Kalau kita mati bukan bermakna putus segala keenakan, kelezatan hidup ini. Tetapi kita mati bermakna hidup baru dalam kehidupan kita. Kita bertemu dengan kekasih-kekasih kita.
Mereka sudah kelihatan di hadapannya. Sudah kelihatan daun-daun surga yang melambai-lambai kedatangannya. Masya Allah. Ya, sudah kelihatan burung-burung surga berkicau menanti kedatangannya. Lalu apa yang dikatakannya? Lalu apa yang membuat kita takut untuk meninggalkan dunia ini? Digantung dia, tidak ada masalah. Justru dia senang karena mati itu bertemu dengan kekasihnya. Coba lihat manusia ini. Kita sewaktu dilahirkan menangis. Pada saat kita dilahirkan kita menangis. Tapi pada saat kita meninggalkan dunia ini, coba kita lihat manusia. Kita yang sekarang hidup ini. Pada saat waktu dilahirkan, menangis. Tentu menangis ya waktu kita dilahirkan. Adakah di antara kita waktu lahir tertawa? Atau pernah dengar ada orang yang dilahirkan tertawa? Tentu tidak ada. Tidak ada. Semua orang pada waktu dilahirkan semuanya menangis. Waladatka ummaka ya bani Adam bakian wan nasu haulaka dhaka sururan. Wahai anak Adam, ketika engkau dilahirkan oleh ibumu, engkau menangis, sedangkan orang di sekitarmu, di sekelilingmu tertawa gembira. Orang tersenyum kita lahir, tapi waktu itu kita menangis. Oleh sebab itu, wahai manusia yang pintar, manusia yang cerdik, wahai manusia yang memiliki titel yang banyak, wahai manusia yang bijaksana, mari dalam kehidupan ini buatlah sejarah atau buatlah hidupmu. Kalau dulu waktu dilahirkan dalam keadaan menangis, mari kita buat atau kita ciptakan hidup ini pada saat kita dilahirkan, kita menangis dan orang tersenyum, maka mari kita buat pada saat kita meninggal nanti, kita yang tersenyum dan manusia yang ada di sekeliling kita menangis dengan kepergian kita. Jangan datang dulu kita menangis dan pulang pun menangis. Tapi buatlah pada saat kita datang dulu kita menangis, dan pada saat kita pergi kita pun tersenyum. Dan biarkan orang lain menangisi kepergian kita. Inilah manusia yang akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua para sahabat akan mendapatkan husnul khotimah itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.